Memang waktu Tuhan berbicara kepada kita, maka respon yang terbaik yang kita berikan adalah mentaati Tuhan. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, yaitu dari Hagai pasal yang pertama ayat 12 sampai pasal 2 ayat 1a, saudara. Kita akan baca. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka. Dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka, pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Dalam pembacaan ini, Tuhan menyatakan diri sebagai Tuhan perjanjian dan Tuhan semesta alam. Juga Tuhan panglima bala tentaranya, yang artinya adalah Jehovah Sebaot. Saudaraku, ini menunjukkan bahwa yang dia firmankan melalui Nabi Hagai adalah perintah kerajaan yang harus ditaati oleh umatnya. Memang waktu Tuhan berbicara kepada kita, maka respon yang terbaik yang kita berikan adalah mentaati Tuhan. Di sini para pemimpin dan umat bersama-sama bersatu untuk mentaati Tuhan dalam takut akan Tuhan. Kata takut akan Tuhan, saudara, punya arti yaitu penghargaan yang tertinggi. Untuk pribadi yang kita sembah, ini adalah ketakutan yang baik tentunya. Memang benar bahwa ketaatan sejati lahir dari kasih dan penghargaan. Kasih dan penghargaan inilah yang akan membawa umat Tuhan untuk kembali kepada rencana Tuhan. Dan juga saudaraku, tentu mereka itu akan kembali berfokus pada pembangunan kembali rumah Tuhan yang telah runtuh. Kembalinya bangsa Israel untuk membangun bait suci, itu ada dalam perjanjian Tuhan. Ada dalam janji-janji Tuhan. Jadi waktu Tuhan datang kembali kepada mereka mengingatkan perjanjiannya. Bahwa hei, mari bangun bait suci itu. Tapi karena mereka mengalami kelesuan rohani, mereka kemudian hanya memikirkan diri mereka sendiri. Tapi firman Tuhan ini datang kembali. Dan kita sudah lihat tadi, istri saya mengatakan bahwa respon kepada firman Tuhan adalah ketaatan kita kepada firman Tuhan. Yang luar biasanya adalah seluruh pemimpinnya mentaati firman Tuhan. Semua umat itu mentaati firman Tuhan. Dan ini yang kita harus perhatikan. Ketaatan selalu akan membawa kita kepada revelation yang lain. Akan membawa kepada kita pada pewahyuan yang lain. Ada banyak orang masa sekarang berhenti mendengarkan Tuhan. Sederhana karena mereka tidak taat waktu Tuhan bicara pada mereka. Karena mereka tidak taat, berhenti. Pewahyuan Tuhan datang pada mereka. Nah di sini kita melihat setelah mereka mentaati Tuhan, firman Tuhan datang kembali. Dan Nabi Hagai sambil berkata begini, Tuhan akan menyertai engkau. Ya. Saudara, disertai oleh Tuhan adalah esensi kehidupan. Amen. Adalah hal yang terpenting dalam kehidupan. Disertai Tuhan akan menunjukkan perbedaan yang besar dimanapun kamu berada. Nah disinilah kemudian bangkit sesuatu dalam diri orang percaya untuk melakukan kembali kehendak Tuhan. Karena sekali lagi, semua bentuk ketaatan akan membawa kita pada level pewahyuan berikut yang Tuhan janjikan kepada kita. Saudaraku, Tuhan yang berfirman adalah Tuhan yang memberi semangat kepada orang-orang yang mentaati firman-Nya. Amen. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi semangat pada orang-orang yang patah semangat supaya mereka bangkit dan melaksanakan tugas mereka. Lihatlah bagaimana Tuhan menggerakkan semangat para pemimpin-pemimpin dan juga umat Tuhan untuk bergerak pada tujuan Tuhan sendiri. Saudara, tidak ada satupun pekerjaan atau tujuan yang kita kerjakan dapat mencapai hasil yang terbaik tanpa dikerjakan dengan semangat. Untuk itu kita perlu bersemangat.
Karena Tuhan Amin. kita adalah Tuhan yang bersemangat. Dia adalah Tuhan yang bersemangat dalam mengerjakan apa aja. Ya, kata bersemangat kita bisa terjemahkan enthusiasm, ya. Antusias. Kata antusias itu berasal dari kata entheos, di dalam Tuhan. Sebab apa saja yang di dalam Tuhan itu semangat, bersemangat. Mari saudara-saudara, jangan kendorkan semangat saudara. Jangan berhenti bersemangat untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Jangan berhenti bersemangat untuk membangun rumah Tuhan, yaitu membangun kehidupan kita, membangun manusia, jemaat Tuhan, untuk menjadi tempat di mana Tuhan berdiam. Mari terus bersemangat, sebab tidak ada pencapaian tanpa semangat. Amin. Saudaraku, jangan kita menundukkan kepala kita lagi. Tapi mari kita mengangkat kepala kita, saudaraku. Dan kita penuh dengan semangat. Dan kita adalah orang-orang yang suka mentaati Tuhan. Saya terlalu percaya bahwa hari ini kita masuki adalah hari yang baru. Dan hari yang penuh dengan semangat. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.